DJ lah ya, DJ. Yang gue nggak bakal mau sih collab sama orang ini. Take a shit, masturbate at the same time. Feel people, hai, kita balik lagi ke Phil Pods tema kita episode kedua ya guys. Kita kemarin for the first episode kita udah podcast bersama Abang Roni Joni dan kakak SBRP Cleopatra. Untuk episode 2 kali ini kita bakal ada guest star lagi mengatur juga. Kalian bisa check out di Instagram Phil House semuanya, Instagram, TikTok, dan YouTube kalian bisa cek. Dan kalian juga untuk tema podcast kita hari ini, Phil Kepo, kita akan membahas sedikit tentang dunia malam, party-party, hal yang tentu saja itu bakal relate ke kalian dengan 3 narasumber kita malam ini. Shout out to J-Jack, Steve Freeze, and Liquid Silva. Jadi kedatangan 3 narasumber kita as a member package kita kali ini akan mengadakan tour di Phil House. Tour Phil House yang kedua for tempat pertama atau yang kedua? First stop Respector kita ada di Phil House. Tepuk tangan dulu untuk Phil House. Dan jangan lupa guys, kalian bisa follow semua sosial media talent kita di J-Jack, Liquid Silva, and Steve Chris. Dan sebelum kita masuk ke tema Respect Tour kita bakal ngobrol-ngobrol santai dulu bersama 3 member kita kali ini. Kita bakal mulai untuk pertanyaan. Untuk ini pertanyaan di luar konteks gue ya, untuk Abang J-Jack sih. Gue penasaran tuh kenapa J-Jack? Iya. Oh, namanya. Why J-Jack? Oh. Itu pertanyaan di luar konteks gue. Ini di luar konteks. Ini pertanyaan penasaran gue aja. Why J-Jack? Gak tahu, gue nggak tahu juga sih. Waktu itu kan ganti branding, gue setahun gue DJ yang 1 tahun udah ganti 3 nama. Oh ya? Di tahun 2002 baru 3 ya. Yang waktu itu dari sebelum DJ Holly terus J-Jack. Oh ya, itu Itu dalam 1 tahun doang. Tapi gue nggak tahu kenapa gue milih nama J-Jack juga. Kayak gue nggak pandai cari kata-kata atau arti tertentu, tapi kayak ya udahlah, kayak sounds cool. Ya udah. I don't know. Tapi J-Jack is more familiar with crowd ya kayaknya. Apa DJ Holly memang udah ke branding besar dan ditambah lagi J-Jack? Dulu pas masa transisi masih banyak orang tahu DJ Holly ya, tapi udah jarang banget sih sekarang. Karena udah lama ya, jadi udah ini. Cuman akhirnya sekarang stick dengan J-Jack gitu. Stick dengan J-Jack. Kalau aku ke Kak Steve Chris sih, aku tuh Kak Steve Chris udah beberapa kali ya ke Phil House guys. Ini yang ketiga atau yang ketiga ya? Yang ketiga. Jadi setiap perform Kak Steve Chris ini kayaknya bisa menghabiskan handuk 3-4 handuk ya guys ya. Saking antusias dan energiknya dia. Iya. Gue cuma mau nanya apa sih rahasianya bisa joget-joget kayak gitu terus di stage? Selain di luar minum ya, di luar minum. Iya. Sebenarnya apa ya? Mungkin karena gue juga olahraga, jadi gue juga tipikal orang yang gampang keringetan gitu. Jadi orang ngomong kayak iya beruang kutub, jadi kayak tidur pun juga AC emang harus dingin. Terus habis itu apalagi kalau misalnya show di Phil House ya, maksudnya memang crowd-nya seru, jadi makin semangat makin ini, jadi memang panas aja, jadi baju pasti akan basah. Makanya kadang-kadang butuh tuh anduk aja, kalau misalnya udah habis ya udah tisu seadanya tuh gitu. Jadi nah, karena setiap kali guys kakak Steve Chris on stage di sini menjadi talent tuh euforia itu tidak pernah berubah guys. Jadi dia tuh memang bumpingnya dan act out dengan crowdnya tuh tidak pernah habis. Respect untuk Steve Chris ini. Nah ini salah satu untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu apa ya? Gua kan as MC ya di sini, Kak. Jadi point of view gua tuh untuk anak package mungkin salah satunya Kakak Liquid Silva tersendiri untuk materi MC dan act out di stage. Aku mau nanya ke Kak Liquid Silva, Kakak kan backgroundnya hip hop, right? Iya. Hip hop guy. Betul. Gimana transisi Kakak untuk terjun as MC di dunia party? Transisi Kakak dari as a hip hop guy to the MC as a entertain.
How about your process? So I started my career. Pertama kali my career itu awal it was hip hop, 100% hip hop, Oh, yeah. old school hip hop, boom bap atau trap, right? And then when I moved to Indonesia, aku kerja di club, you know. And then in the club here where I was working, only hari Tuesday was hip hop. Tapi yeah. Sabtu, yeah. you know, Sabtu, we were open every day except for Minggu and Senin, right? Yeah. So, but every day was like house music atau EDM music. You know what I mean? Only Yeah. satu hari hip hop. Yes. It's a hip hop day. Yeah, hip hop day was only in the middle of the Yes, week. yes. Tapi on the weekend was only EDM. So I started to really like EDM music. yeah. And then when I learned a lot about Indo bounce music, I was like, wow, I wonder how we can make hip hop put together with Indo bounce. Yeah, basically it's not hip hop. It would be more like rap on Indo bounce. Yeah. So that's really where it started. Me working in the clubs at night. Jadi, sorry, I wanna ask, kakak Diki Sula ini berasal dari mana ya sebelumnya? Sebelum ke Indo? Before Indonesia, aku di sekolah di Australia. Australia, Tapi aku lahir di Kanada. Alright. Aku lahir di Canada, and then for sekolah I went to universitas. Yeah, I went to Australia. From Australia, I used to come here. So the first time I came to Indonesia, I was like, di Australia, I was already signed to a label. Alright. Tapi bikin hip hop aja. And then we were touring, and I was working with G Unit, 50 Cent, Eminem, and all that. Alright. So the first time, pertama kali aku di Indonesia, it was like bookings dari from Ismaya. Oh, yeah. And they're booking me and DJ Who Kid, which is Eminem's DJ, 50 Cent's DJ, official DJ. And so we came here to play at Blowfish, and that was the first time, but it was hip hop. Oh, it was hip hop mixed with a little bit of EDM. You know what I mean? Yeah. So I was still emceeing in hip hop, and yeah, that's the first time I came to Indonesia. I loved it. I made some good friends, and 10 years later, here we are. Oke guys, mungkin untuk selanjutnya aku pengen masih ngobrol-ngobrol lucu-lucu lagi ya. Untuk kakak Jejek dan kakak Steve Chris, awal mula terjun ke dunia ini tuh sebuah coincidence atau memang kalian memutuskan untuk live my life with this job gitu? Oke. Awal mulanya gue jadi DJ itu sebenarnya jadi basicnya adalah background gue memang dari kecil belajar musik, terus habis itu akhirnya kuliah musik juga, terus habis itu akhirnya berkarir lah di musik lah, tapi untuk lebih ke arah sound, lebih ke arah film dan segala macamnya. Dan terus habis itu gue juga tapi produce itu benar-benar start dari band, dari apapun lah, band, vokalis dan segala macamnya. Terus habis itu kalau nggak salah habis lulus kuliah deh kayaknya, itu akhirnya baru mulai fokus, coba deh produce elektronik. Sebelumnya cuma dengerin doang. Musik-musik elektronik, terus habis itu gue coba beberapa produce, habis itu pikiran gue simple adalah gimana caranya gue mainin lagu gue ini ya di klub atau gimana caranya DJ mainin. Waktu itu belum ada koneksi sama sekali. Dan cara gobloknya adalah ya udah gue belajar DJ aja gitu. Jadi kerasanya nggak produser lagu band Awalnya band, terus bisa elektronik, terus ya itu gimana caranya gue mainin lagu gue aja biar lagu gue bisa dimainin di venue-venue. Akhirnya udah gue belajar jadi DJ, terus habis itu udah sampai sekarang deh. Untuk kakak JJ? Dulu pure hobi, emang suka lagu EDM. Mungkin nggak banyak yang tahu sebelum sekarang nih lebih ke DJ, lebih ke building brand, artis gitu, main biasa. Dulu gue adalah turntablist. Gue mainnya lomba-lomba DJ, tapi kayak sekarang udah jarang banget ya. Jadi dulu ngikutin lomba DJ segala macem, hobi. Masuk kuliah ke Jakarta. Nah, sebenarnya udah terus sempat kuliah di Belanda juga nge-DJ, tapi mulai masuk residence, akhirnya masuk Holy Wings pada waktu itu. Sambil kuliah. Terus turns out ya diajak building brand jadi BA segala macem, jadi begini ya udah kayak hobi jadi kerjaan. What's up? Tapi ini sempat gue tanya juga ke abang Roni Jody dan Habib SBRP ya. Untuk for now yang kalian pikirkan itu di kemudian hari di masa tua tuh apa yang kalian pikirkan dengan pekerjaan kalian yang sekarang di masa tua? Apakah kalian semasa hidup sampai tua nanti bakal terus
nge-DJ kan kayak nggak mungkin ya menurut gua apa kegiatan yang nge-produce lagu apapun itu, dan di kemudian hari itu bucket list kalian untuk di pekerjaan kalian sekarang ini apa sih? Yeah. If not music, what we gonna do? Yeah. Hitman. I'm just joking. If not music, I probably get into health and fitness. Most likely have some business to do with like, keeping your body clean, detoxing your body, using technology to do a lot of stuff to heal your body, like biohacking, basically. So I probably Profesor Silva ya. Professor. If it wasn't Liquid Silva, it would have been Dr. Silva. Thank you. Kalau untuk kakak Steve Chris sendiri? Apa ya? Kayaknya ya kalau mau ditanyain sampai tua bakal nge-DJ, kayaknya enggak. Cuma kalau sampai kapan, sampai sekuat gue. Karena apa ya, kalau misalnya kayak DJ kan maksudnya tiap malam dan segala macamnya, terus pasti ada pengaruh masalah kesehatan dan segala macamnya. Cuma ya sekarang sih gimana cara menjaga kesehatan itu doang sih. Cuma kalau misalnya ternyata nih sampai tua masih laku, ya kenapa enggak, kan waktunya cocok. Waktu ya guys. Waktu. Guys. Bisa Gue paling sama lah, mirip-mirip lah. Lebih ya sekarang enjoy aja karena juga suka hobi. Gas aja. Kalau memang bisa ya amin-amin kayak gede internasional good, then tapi di sisi lain emang juga gue pengen punya cita-cita kayak buka bisnis dari apa yang skill gue punya. Contoh sebenarnya udah mulai gue jalanin kecil-kecilan kayak buka persewaan alat DJ, bisnis sekolah DJ yang sekarang memang masih online. Soon to be gue pengen kayak one of the coolest, the biggest, the dopest DJ school in Indonesia by JJ. Can't wait. Google Liquid Silva coming soon. No? What? By the way, Kak JJ juga udah buka ya, udah mulai mulai ngebuka tapi online kayak sekolah masterclass DJ. gitu. Oh ya, kalian bisa check out di semua sosial media Kak JJ. Dan untuk selanjutnya aku tuh penasaran deh kan, Kak JJ dan Kak Steve ini produce sendiri ya? Nge-produce sendiri. Nah, aku tuh penasaran kayak tantangan terbesar kalian sebagai produser di zaman sekarang ini apa sih? Di zaman sekarang. Di zaman detik ini ya, detik ini kita hidup. Gue jujur-jujuran kalau di Indonesia terlalu niche marketnya. Ini kalau pandangan gue pribadi, di Indonesia memang Indobonus gede bla bla bla, tapi untuk lagu-lagu barat, nggak semua lagu barat tuh di Indonesia bisa masuk. Tapi kalau di barat itu lebih wide secara genre, dan itu like you get what I mean, like it's too niche kayak di Indonesia menurut gue. Yeah. Including hip hop juga. Nggak salah, good. Dan itu termasuk mungkin, nggak tahu, kalau gue pribadi menurut gue struggle sih. Kadang kalau kita mau explore kejauhan, ntar nggak laku nih di sini. Percuma buat apa gitu kan? Kan ngincernya buat jualan di sini. Jadi kalau ya itu kayak susah sih. Itu gue gitu sih. Ya, kalau dari Kakak Steve. Ya itu salah satunya sih sebenarnya. Jadi akhirnya kita produce-nya sebenarnya kalau mau ngebongkar laptop kita masing-masing, itu produce itu genrenya aneh-aneh ada. Cuma yang akan dikeluarkan sebenarnya ya karena tujuannya kan mau ngeluarin lagu itu kan pengen didengar orang kan pasti. Ya pasti harus akan nyerempet di market yang sekarang ada gitu loh. Jadi dan kalau misalnya tantangan personal produksinya, misalnya kalau waktu produce itu gimana, ya tidak setiap kali kita megang laptop dan ngebuka laptop itu idenya keluar. Ya kan? Right? Jadi kayak kalau ngomongin orang musisi itu tergantung sama mood, sama ini ada benernya juga. Jadi ya gitu loh, ide itu nggak selalu keluar. Terus habis itu mungkin bisa jadi kayak misalnya kita mau bikin sesuatu kayak tadi Jaya bilang, bikin sesuatu yang out of the box mungkin gitu. Mungkin di luar ada tapi di Indo out of the box di Indo, tapi gitu takut begitu dikeluarin kayak nggak nyampe nih gitu loh. Aku mau nanya dulu Kakak, kalau Liquid Silva kan make a brand as a hip hop guy, right? Yeah, started as hip hop. Yeah. Before come to Indonesia, you are in the hip hop. Yeah. Kalau Kakak JJ dan Kakak Steve Chris, background pertama kali nge-DJ itu kalian tuh ngebangun pribadi kalian tuh as genre apa? Oh shit. Nggak tahu sih. I don't think I have genre. Kalau awal sih anything. Karena di base gue juga dulu Resident juga. Oh, Resident sebenarnya brandingan Resident adalah
ya lu bisa mainin semua genre open format. Iya, Open format. Mungkin ketika mungkin lu udah capek dengan jadi residen atau ngomongnya gue mau jadinya DJ event aja atau DJ as a guest aja gitu. Kalau gue pertama dulu dari rilisan lagu tuh startnya gue hardstyle malah. Hardstyle. Kebut terus bos. Gitu. Jadi ya start itu, and then terus abis itu akhirnya bukan bergeser sih sebenarnya, masih ada, cuma part itu tuh udah ntar dulu deh gitu, karena maksudnya udah itu akhirnya gue gabung sama Package Kolektif, terus habis itu bikin lagu, produksi dan segala macamnya. Jadi ya memang udah sekarang difokusin ke inovasi dulu, tapi nggak menutup kemungkinan dan sebenarnya memang ada rencana untuk akan ada something. Akan ada something nanti bisa dicek ya. Kalau untuk kakak JJ? Iya, sama sih. Sebenarnya nggak ada apa tadi kayak genrenya kebangun dulu ya. Kalau gue dulu residen kayaknya kalau pribadi gue termasuk presiden suka banyak main BPM bawah atau atas. Actually hip hop kayak BPM 100 atau yang di atas trap-trapan. Gue suka banget sampai sekarang. Itu termasuk idealis gue. Tapi kalau pas lagi ya kita show tapi nggak, agak susah dibawain ya. But ya kalau produs sekarang ya fokusnya Indo Bounce. Tapi sama kayak Steve Kiss bilang, sebenarnya ada project upcoming yang bakal gua gepur, dan itu udah ada Indo Bounce-nya elemen tapi ini lebih keren. Udah kayak ada trap, I have drum and bass, I have drum and doot. drum and doot ya. Dari drum and bass and dangdut becomes one, itu nanti ada something. Drum and dude. Drum and dude. Alright. Itu menarik guys. Tadi ada pembahasan drum and doot ya. Kata itu nggak tahu tuh genre itu sebutan gue. Iya maksudnya drum and doot. Aku tadi bingung drum and doot soalnya aku pertanyaan selanjutnya tuh kayak menurut kalian tuh transisi Indo Bounce ke breakbeat and hip doot sekarang ini menurut kalian gimana sih? Maybe you like, for example, the Garam and Madu hip hop, X dangdut. What do you think? I love it because it's something original. It's something very cool. One of my good friends actually, I heard this genre of music first time from Psycho G. Right? I mean, and I even said to Igor, like, yo, it's all your children, because he's like a legend, right? And he was the first man that I heard make trap music with elements of dangdut. Itu pertama kali aku listen, right? And then when I saw Garam and Madu, itu commercial banget, and I think it really defines the Indonesian Gen Z and the youth because it's taking the modern elements and the traditional elements and putting this together. And thumbs up, amazing. I love it. Tapi nggak salah sih, it's very good because itu udah ada di darah kita orang Indonesia menurut gue. Lu nggak bisa hilangin breakbeat, funkot, dangdut whatsoever. Kayak contoh paling gampang, sekarang grup band terbesar banyak kayak Denny Caknan, NDXAK, sebutin siapa. Mereka gede bikin dangdut, people loves it. And how do you blend the dangdut, these old people dangdut into like the youngest? Ya contoh paling gampang. Ya bikin hipdut gitu sebutan baru ya. Art is an art as long as sounds good. Exactly. Yeah, it's music. Kayak why not? Good music is good maksud music. ada pro kontra soalnya kan tentang hipdut ini banyak yang pro banyak kontra, cuman ya menurut gua baik lagi tadi untuk masalah hipdut ya itu udah culture kita ya, mungkin menurut gua ya kita sama sebenarnya musik itu kalau gue bilang musik itu evolusi pasti gitu. Indo Bounce itu kalau lu lihat Indo Bounce sendiri itu sebenarnya dari kalau lu bisa pecah itu dari genre lainnya juga gitu. Ya dulu kan Indo Bounce juga gitu ngomong yang lagu apa sampah but people loves it, terus duitnya di situ terus mau ngapain? Sekarang lagi mungkin lagi breakbeat lagi naik, terus hibut lagi naik. Gak apa itu memang evolve gitu. Dan kalau ngomongin breakbeat itu dulu gede. Dulu gede loh gitu. Sekarang balik lagi. Dulu gede, tempat turun. Terus sekarang dek lagi. Ya. Ini life about our life lah ya kayak muter aja gitu. Tepuk tangan untuk mereka bertiga guys. Jadi gue bakal masuk ke topik pembahasan kita tentang salah satu lagu yang telah dirilis oleh mereka bertiga itu Respect. Tapi kita mungkin bakal minum dulu ya guys ya. Kayak mau minum nggak guys? Do you want to drink? Liquid Silva, do you want to drink? Man, they call me liquid, bro. Bring it on here. Come on, ladies. What are we drinking?
Okay, Oh, good. good Oh, drinking. yeah, great. CODI. Tequila, right? Yes. Tequila, Pak. Gak apa-apa ya, satu gak pakai ice. Oh. Ya, oh terima kasih. Makasih Guys, we banyak. gotta cheers with respect. Yes. Guys, Respect. Cheers guys. Salam respect. Salam respect. Respect apa gue? much better. Ah. A little bit of this. So strong. It's Jadi kita bakal masuk ke pembahasan kita tentang Amazing. lagu respect dari mereka, guys. Oh, yeah. Oke. Mungkin pertanyaan lagu respect Ya. gue baca di sini dirilis tanggal 10 Januari 2025, benar? Ya. Itu berbarengan dengan all of edit by package or ya, album. album package itu dirilis berbarengan 10 Januari. Yep. Mungkin pertanyaan klise ya yang bakal gue tanya untuk yang pertama, kenapa respect? Ini Silva. Okay. The idea behind the respect. Okay, so Respect. Okay, so okay, first when they sent me the beat, right? I listened to it and I tried to think. And the day before, I watched the movie again, like to probably 50 times. You know Scarface? Oh ya, I know. Yeah, Al Scarface. Pacino. First, you gotta get the money. Then you get the power. Okay. Then you get the pussy, and you get the respect. And then when I watched that movie again, right? And then money, power. I didn't want to say pussy and respect. It was just kind of playing in my head. When I heard the beat, I was like, money, power, fame, respect. Money, power, fame, respect. That came to my mind first. Oh, Right? That And then I was define, like, yeah, it just stuck to me, my head. And I was like, wait, there's gotta be, because money cannot buy you respect. Power cannot buy you respect. Fame cannot buy you respect. You Agree, only agree. get respect with respect. Right? So I was like, wait, there's something there. And that's where the whole idea came from the movie Scarface. Jadi ya yang bisa gua simpulkan tuh respect itu terbentuk dari movie ya, Yeah, yeah, malah dari film Scarface karena ada beberapa beat-beat lainnya yang dia Liquid Silva ambil dari film tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kenapa harus ini pertanyaan agak random banget. Kenapa harus bertiga? Kenapa harus bertiga ya? Karena untuk lagu- easy, untuk Gua jujur ya. Ya jujur, nggak ada formula, but I think intinya di package ini kan itu masuk album package. Kan kita banyak waktu itu udah 18 or something. Ini nih ya. Ya, jadi ya simpelnya dibagi yang pasti musiknya masih dua orang. Gua Steve, siapa. Ya, sisanya itu the singer or the rapper yang ngisi vokal. Mostly memang Zilva, but there's also kayak yang lagu Wisnukat sama Drew and Drew. Aloy. ya Bad Boys ya udah gitu aja. Makanya kayak 3 gitu dibagi rata. Ya, sesimpel Yeah. itu sih. Dibagi rata biar Ya semua Biar for the semua all album ini dapat ya gitu. Sama kayak album pertama Pertama juga gitu. ada yang 3, ada yang 2. Ada yang 3, ada yang 2. Iya. Ya. Toma 3 ya. Yeah. That's right. Sama tour ya. Yeah. Untuk respect pesan yang ingin disampaikan oleh kalian bertiga untuk lagu respect ini ke customer yang mendengar lagu kalian tuh kalian tuh ingin menyampaikan apa gitu dari lagu respect ini? I think what Silva Silva said tadi about the respect tadi. Money cannot buy respect. Yeah. Power But- cannot buy respect. Fame cannot buy you respect. You only get respect with respect. If you're famous, tapi aku gak respect kamu, Yes, kamu agree. you gonna respect Agree. me? No way, right? It's about respect you get by respect. So I thought that it's gotta be a great topic for the song. Sama mungkin gue mau nambahin, gue breakdown aja ya. Iya. Pertama idea gue bikin sama Steve, pesan yang pengen gue sampein. Kalau kalian notice di Indo, All in the Bounce itu on samples and sound wise itu terlalu sama semua. Kalau kalian udah notice itu pasti trompet ya. So gue waktu itu ngobrol sama Steve, kok kita bikin tapi gue pengen bikin ngeblend elunya ada, guanya ada, tapi kita deal no trumpets. Because kayak kalau kalian denger kan juga banyak yang udah pakai trumpet ya, sebenarnya it's fine, no problem, but kita coba bikin something yang agak beda. Dengan ada bagian trap beats-nya di verse kedua kayak gitu-gitu. Jadi how to we make something a bit fresh gitu aja. Masih Indo Well, Bounce tapi ada campuran-campuran kayak
kalau Respect kan ada gitar, terus habis itu scene-nya pun juga ya itu kita nggak pakai yang orang lain pakai lah gitu. Sebenarnya it's a challenge sih. It's a challenge. Karena ya kita pertama ngiranya kayak anjir ini bisa nggak ya didengar gitu, enak nggak ya gitu. Soalnya for the first time aku dengar lagu Respect itu menurut aku pembedanya karena apa ya? Indo Bones atau beca ya, bisa disebut becanya itu as a manly, maskulin. Kalau aku ngeliatnya kebaikan Indo Bones itu kan agak ini. Indo Bones mungkin enggak Indo Bones banger, ngerti gak sih? Jadi jadi bukan yang Indo Bones yang apa ya centil. Ya, centil. I mean centil. But like more laki. Jadi kita cocok ya, we make the video clip very manly. Very manly ya. Menurut gua untuk Respect kali ini untuk di drop, Gentlemen. untuk di dropnya tuh benar kick laki apa maksudnya kayak dark ya. Mungkin kalau dari POV aku ya guys ya, aku melihatnya kayak gitu. Untuk next mungkin aku mau nanya dalam pembuatan lagu Respect ini berapa lama guys? Apakah bisa dibilang as simple as that or Singkat. Sebenarnya lumayan singkat. Yang buat susah itu cari waktu berduanya waktu itu. sebenarnya singkat. That's what aku mau nanya itu, maksudnya kayak tantangan teknis sejauh ini untuk membuat lagu Respect ini yang kalian sebenarnya kalau nggak salah ya, kita itu ketemu buat di Respect itu cuma 3 kali ya teh. 3 atau 2 dua bikinnya, satu cuma bener-bener finishing doang. Itu satu terakhir pun tuh udah ada vokalnya Silva. Bener-bener awal tuh kita cuma berdua doang. Cuma memang nyari waktu 2 waktu yang kita untuk ketemu bareng itunya yang susah. Sama ini karena kita challenge-nya kan cari something different, cari sound-nya waktu itu lama. Benar. Ini apa ya enaknya like combine, cari apa ya gimana ya. Itu lumayan lama sih. Iya. Nah untuk aku nih masih awam nih, soalnya kan aku belum pernah nge-produce apapun. Jadi untuk nge-produce sebuah lagu ini, terutama untuk Respect ya, jadi pembagian kalian berdua itu as a drop 1 and drop 2 or gimana sih? Untuk Kalau pembagian di Respect sendiri itu kalau kalian dengerin sound pertama yang nongol banget itu sound gitarnya. Oke. Itu sound gitarnya dari JJX. Dia nyari tuh. Nah, itu lamanya di situ, nyari sound itu di situnya. Terus habis itu kalau nggak salah waktu itu bagian sampai drop 1 kan. Awal draft pertama habis itu dikirim ke gua, akhirnya gua coba lanjutin, terus habis itu gua lanjutin, terus habis itu gua lengkapin, habis itu akhirnya kita ketemu lagi, udah tuh beresin itu semua. Ya segitu sebenarnya. Jadi memang itu lamanya itu lama. Lagunya Respect tuh aslinya nggak kayak gitu. asli kayak gitu. Yang dirilis itu nggak kayak gitu malah ya. Sampah banget Aslinya begitu kita bikin kok gini ya. Ada gitu ya. Akhirnya menjadi seperti itu. Gue mau nanya, apa sih pembeda Respect tour kalian kali ini dengan tour kalian sebelumnya? Apa yang menjadi pembeda, apa unique selling point untuk Respect tour kali ini dibandingkan tour kalian sebelumnya? Ini yang juga kemarin kita bingung ya, apa ya? Iya. Dong. Sejujurnya ya, itu salah satu struggle kita ketika ini. Oke, kita tur. Oke, tur ya gitu. Ngapain nih? Terus apa nih yang mau kita jual? Karena gini ngomongin masalah Respect sendiri yang tadi maknanya dari Silva juga, Respect itu maknanya serius ya gitu kan. Bukan yang maknanya masa kayak bisa kita twist kemana nih gitu. Itu mungkin jadi salah satu struggle kita, tapi ya Indian akhirnya kita ketemu juga lah memang kita nonjolin ya money, power, fame, respect. Itu tuh yang benar-benar kita tonjolin, dan akhirnya ya keluarlah di merch kita, terus habis itu di gimmick kita juga ntar ada. Jadi kayak karena ini kan empat-empatnya money, power, fame, respect, itu empat-empatnya orang-orang itu pasti akan memilih masing-masing ya. Gue pilih duitnya deh gitu. Atau gue jadi orang yang kuat aja itu, atau gue paling terkenalnya aja. Dan itu memang kan power orang masing-masing. Dan akhirnya nongol itu kartu kita itu. Ya sebenarnya intinya mah ya jualan aja nih kita, makanya kayak semua berlaku sama yang lain juga ya. Pasti harus ada sesuatunya lah. Kayak gebrakan, kayak kan biasanya kita kalau jualan ya sendiri-sendiri. Ya udah kita bikin kayak mini group bertiga buat pakai tour Respect gitu aja sih sebenarnya. Jadi pembahasan tentang Respect itu tadi guys. Jadi Respect tour ini unik sellingnya, yang bikin unik untuk tour Respect kali ini mungkin lebih ke
pendalaman vokal dan pesan yang mau disampaikan dalam lirik tersebut ya, terutama untuk Liquid Silva yang tadi about respect, all about the respect ya, gitu dari Liquid Silva. Kali ini kita bakal ada game ya guys ya, game it's okay, kita bakal ada game, beberapa game Oke, boleh. about truth or drink. Jadi gua bakal simple sih, gua bakal nanya pertanyaan. Kalau memang nggak bisa dijawab, you can drink the alcohol. It's as simple as that. Udah siapin? Oh bukan drink ini, oh ada lagi. Oke. Oh my god. I thought you were gonna take a sip of that. Okay, Fuck. Now we really have to tell the truth. Yo, and it's full. You try to fuck us up. Mungkin pertanyaannya agak gimana ya? Cuman terserah kalian nih mau jawab atau mau minum ya. Yap. Mungkin pertanyaan pertama dari gua untuk di tema truth or drink kita kali ini. Ini tiga-tiganya bakal jawab semua. Tiga-tiganya harus jawab semua. Oke. Kalau nggak bisa jawab, Three of us have you to must answer the take a shit. drink. You take a shot. Okay. Oke. Di luar package kolektif, musisi DJ lah ya, DJ. Yang gua nggak bakal mau sih collab sama orang ini. Internasional atau lokal? Internasional aja lah. Yang nggak mau. Yang Untuk musisi lokal, DJ lokal, DJ di lokal. luar package ya. Ya, Di luar yang package. nggak mau. Yang gua nggak bakal mau nih collab sama orang ini. Gue bisa jawab dengan ada alasannya, tapi boleh nggak? It's okay, it's okay. Boleh. Yuk. Kalau secara ngomongin ada alasannya ya, Omoko Truth. Oh, Karena terlalu jauh ya bedanya. benar. Make sense. Cuman kecuali nanti kalau dia nge-blending. Peter jawabannya, Peter Bukan jawabannya. berarti dari orangnya, tapi Ya, secara kayak business wise itu beda kita nih. gitu. Oke. Tapi kalau mau bikin gebrakan baru bisa aja, tapi nggak apa, I'll take the drink. For Liquid Silva, Jujur ya, aku mau kerja sama semua. So, siapa ya? I don't know. Ya udah, minum aja. ini tuh bukan pertanyaan tepi jurang, nyungsep. Oke. Cheers. Oke. Oh shit. they take a drink guys. Lime bro, lime. Untuk pertanyaan kedua gue nih guys. Oh fuck. Second question. Kalian kan udah sebelumnya walaupun di luar respect tour, untuk solo kalian beberapa kali tour di berbagai kota. Iya. Menurut pertanyaan gua, untuk kalian kota terabsurd yang pernah kalian datengin Easy. Absurd ya. and the reason. What's the best city? Kota absurd. No, what's the like Worst city? Weirdest city. Kota apa yang Absurd city, like weird, Kota like not good, whatever. Just the city. Ya. Kota terabsurd yang pernah kalian datangi ketika kalian on stage dan ketika kalian kerja itu, kota terabsurd yang pernah kalian datangi dan the reason. absurd ya. Sebenarnya. Ya, yang mana ya? Wait, fuck. Yeah, I think it's a lot. Wait. You gotta choose one. Coba. You gotta choose one. Gue juga mikir nih. Absurdnya itu apa? Maksudnya dalam hal apa? Apapun. Like unique, Overall, weird, anything. like strange, The weird, yeah, weird. Absurd, weird lah ya, Yeah. weird. ya. Mana ya? Gua Ya. absurd ya, ngomongin absurdnya yang something menurut gue mungkin ini aneh atau beda. For me, Timika, Papua. Limka Papua. Like Why? mungkin it's something new for me, kayak when I first time go to Papua, Timika bukannya jelek tapi absurd. Kalau nggak tahu kalian pernah kesana, berarti kalau kesana itu pengalaman terburuk gue juga karena pulang-pulang kena malaria. Jadi kayak bad memories. Oh, gitu loh. memory about your body Ya, lah ya. emang absurd. So kotanya itu bukan kota yang kayak kota keren atau gimana. It's Yeah, like very bener-bener experience. desa or something. Tapi mereka punya klub dan spendnya itu klubnya gede banget, gede-gede. And then spendnya itu juga orang-orang di sana suka mabuk. Tapi menurut gue absurd aja gitu, suasananya kayak ya beda aja. Beda. Kalau untuk Liquid Silva? I don't know. I don't know because it's a blessing. Like semua kota-kota di Indonesia I enjoy. Mungkin
karena gue bule ya. Oh, Ini iya. mungkin karena gue bule and di Indonesia. Hah? They did good for you ya. Yeah, maybe for me itu unik, itu beda banget ya. Kalau not good for orang lokal, tapi aku nggak tahu sih. For me it's like, wow, cool, hey, what's up? You know what I mean? For Yeah, me, I know so what you mean. I can't really think of an experience of a club or a city that I did not like. I love all of Indonesia, like everywhere. If I've been to Maluku, I've been to Papua. Sebenarnya gue juga suka, but it's just absurd. You had Ada, absurd, ada, right? Ada. I haven't had an experience like that yet, so it's a blessing. But I'll take a drink if you want me to, because I can't say. Kalau untuk kakak Steve Grace? Ini dari tadi gue mikir gue nanya roadman gue juga apa ya maksudnya gitu. Iya, iya. Karena sejujurnya apa ya, kalau dari sisi kotanya nggak ada, nggak. Kalau buat gue ya, karena maksudnya gue belum pernah ke Timika sih. Sejauh ini gue paling jauh ke timur itu paling Palu ya. Udah mentok situ. Dan menurut gue masih kalau dari sisi kotanya karena apa ya, mungkin basicnya juga gue suka traveling juga, jadi kadang-kadang kayak meskipun kota kecil, kota gede, terus abis itu memang misalnya mau nyari apa nggak ada dan segala macam, menurut gue nggak kenapa-napa juga gitu, jadi kayak kulinernya nggak cocok sama lidah ya udah gitu, tapi ya itu memang ciri khasnya kota masing-masing gitu. Kalau kota sih nggak ada ya. Mungkin berarti lebih ke outlet kali ada ya. Mungkin berarti ada outlet ya, mungkin outlet. Right. Gini, kalau menurut gua adalah kalau misalnya outlet bisa jadi ada mungkin absurd secara productionnya, absurd secara equipment, absurd secara macam itu banyak faktor gitu. Mungkin absurd buat gua ketika orang lain main udah bener alatnya bisa benerin gitu. Jadi nggak ada sih kalau kota. Ya, gue gotta respect their answer ya guys. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini agak wild sih. Menurut the wild fantasy about sex kalian apa? Huh? Wildest fantasy about sex. Wildest sex fantasy? Yes. You gotta answer that. Ow! Wow. You got to take a drink before the checks. I'm gonna take a drink, But you wanna answer it? take a shit, masturbate at the same time. I'm just joking. It's not humanly possible. Gak bisa take a shit and at the same. Gak bisa. It's just a joke, you know. I'll take a drink. And if gotta you take a want to drink. know the answer, we'll tell you after the show. Hey, cheers guys. Cheers. Selanjutnya, You good? That's the truth. I dropped it on me. kalau disuruh milih untuk konteksnya respect, kalau untuk rilis lagu respect ini dan sudah berjalan rilis untuk sekarang, kalau disuruh milih, kalian harus ngeluarin salah satu dari kalian bertiga. Kalian harus ngeluarin siapa? The fuck? What? You said like okay, respect the Yeah. context. Yeah. If you have to choose to kick out one of three of us, Yeah. who's gonna you choose? Gue bisa jawab nggak ada karena respect terbentuk dari ide 3 bertiga. Ya. Nggak bisa ya? Nggak bakal bisa ya gue. Kalau di kick nggak jadi lagu gini ya sih? Ya mungkin jadi beatnya, but like the lyrics and the Yeah. design is a little different Yeah. gitu. Tapi kayak it's not song of respect. Yeah. Yep. If you kick one out, the song will not be the same. Ya. Yeah, exactly. Kok di review? If there's no you and you, there will be a lot of trumpet. And if there is not me, there won't be respect. And so it won't be Gak ada lagu respect kalau gak ada tiga, you know. Oke, respect the answer lah. Pokoknya Kak, tanpa salah satu di antara mereka guys, jadi intinya respect tidak akan terbentuk lah istilahnya kayak gitu ya. Ini di luar konteks pertanyaan di sini, cuman gue mau nanya random dari pikiran gue aja. Wisnu or Wingky? In what context is no ringing? Konteks dalam apa nih? Overall. Wisnu or Wingky? Wisnu lah. Wisnu or Wingky? Buat gue Wisnu. Ini bukan karena gua orang package, Yeah. cuman ya I don't know kayak Wisnu. Karena Wisnu. gua sama-sama kenal juga sih. Ya I don't know, ini buat konteks dulu gitu. Ya maksudnya no konteks at all, gue nanya cuma Wisnu or Wingky.
Karena mungkin gue bisa karena gue lebih dekat sama Wisnu kali ya. Yeah, itu 100%. Karena gue tahu maksudnya kita Ya. kenal secara personal Iya. sama Wisnu kayak gimana. Iya. Kita pernah lihat dia nggak pakai kacamata. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat, kita belum pernah lihat ya kayaknya. Kita belum ada yang pernah lihat Wisnu tanpa without their glasses ya. The glasses, yeah. So definitely, same with me, Wisnu. Aku tahu dia udah 10 tahun sih. Karena dari awal aku, when I came to Indonesia, kita kerja together. Yeah. Me and Wisnu kerja together in the club. Before Wisnu Santika become something, Kepasa become big, Yeah, Liquid yeah, Silva, you know. Before all of this, we work together. So itu teman baik, teman dekat. So definitely, Winky teman baik banget. It's my big bro, Yeah. definitely. But Wisnu lebih dekat sih. Yeah. But still respect Winky. Respect, Respect. Mas Winky. Talent. Yang terakhir, keluar dari package atau berhenti ke DJ? Package atau berhenti ke DJ? Yes. Mau jawaban logis. Terserah. Or stop Quit DJ. DJ. Quit as a MC or you get out from the package. Get out from package. Quit emceeing or get out of the package? Kalau aku quit emceeing, I'm already out of the package. Exactly, ya kayaknya out of package, I'm still gonna DJ. Ya kan? Ya. So the answer is Kalau suruh lebih milih ya keluar dari package sih. keluar dari package. Karena before package kita juga udah nge-DJ dan ada MC. I see. Respect the answer guys. Tepuk tangan. Diplomatis. Jadi itu guys, itu sesi terakhir dari podcast kita kali ini. Say thank you untuk JJ, Steve Chris, and Liquid Silva. Sekali lagi tepuk tangan. Semoga setelah dari tour Phil ini, kalian udah berarti udah respect tour, udah berapa kota? Baru Setelah- ini yang pertama. Ini pertama, setelah itu akan ada lagi. akan ada lagi. Ke depan, ya. Ya, bulan depan. Bisa dicek langsung di sosial medianya mereka semua, dan kalian juga bisa dengerin lagu dari Respect di upload di SoundCloud, SoundCloud, Spotify, YouTube. Everywhere. on sosial media guys ya. Jangan lupa juga follow dari Dan tungguin MV kita. ya, tungguin MV dari Respect kali ini ya. Dan untuk terakhir aku mau minta sign dari JJ, Liquid Silva, and Steve Chris. Oke. Untuk merchandise kita bisa dibawa ke sini. Oke, jadi bisa ditandatangani oleh kalian bertiga guys. Dimulai dari Steve Chris. Start living. Mana? Yo. Is it Oh yeah, it's a little sticky. Ya. Ya. Oke. Thank you. Thank you guys. Mana spidol? Untuk yang terakhir mungkin dari kalian overall untuk tim untuk respect tour respect kalian, apa yang mau kalian katakan ke orang-orang di luar sana? Untuk apa respect tour kalian kali ini? What do you want to say about for the closing about the respect? Closing statement about this respect tour. For the closing about the respect. Closing statement. Closing. Life is short. Learn to love, learn to respect, because it will take you far. Sekali lagi terima kasih kalian Phil People udah nonton kita kali ini. Terima kasih untuk JJ, Liquid Silva, Steve Chris yang udah sempati waktunya untuk podcast sama kita. Kalian juga untuk stay tune di semua sosial media Phil House, YouTube, TikTok dan Instagram, bisa semua kalian check out untuk update-update terbaru dari kita. Shoutout sekali lagi untuk Respector dan semuanya. Shout, stay cool guys, bye bye.